Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sini setupnya agak sedikit berbeda karena sekarang gue lagi ada di Austin, Texas untuk menghadiri eventnya AMD mengenai peluncuran produk terbaru mereka, yaitu adalah AMD Ryzen 7000 series dan juga soket AM4, platform baru, motherboard baru. Dan juga ada satu lagi yang diumumkan dan di-teasing sedikit oleh Dr. Lisasu pada event kali ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita recap untuk eventnya. Dan mungkin kalian juga ada yang udah nonton video launchingnya karena udah ditayangin jam 6 pagi tadi. Langsung aja kita cek mengenai eventnya ini ada apa aja. Event ini dibuka oleh Dr. Lisasu dan menjelaskan kembali computing power dari AMD dalam beragam skenario. Lalu mulai dibuka juga mengenai Ryzen 7000 series yang diklaim menjadi fastest core for gamer dan content creator. Zen 4 ini menggunakan 5 nanometer dengan soket AM5 dengan dukungan PCIe Gen 5 dan juga memori DDR5. Ada flashback juga sedikit mengenai soket AM4 yang udah memang punya jasa sangat-sangat tinggi ya untuk AMD, di mana soket AM4 ini untuk satu soket aja itu bisa mendukung 5 arsitektur dan juga 4 proses nodes. Dikonfirmasi juga kalau soket AM4 ini akan koeksis beriringan dengan soket AM5 seiring berjalannya waktu, tapi belum dikabarkan apakah ada CPU baru lagi atau enggak setelah Ryzen 7 5800X 3D. Yang pasti sih kayaknya soket AM4 ini bakalan diset sebagai line up entry level dari AMD ke depan nanti. Lalu kita masuk ngebahas arsitektur Zen 4. Nah, arsitektur Zen 4 ini jika di-compare ke Ryzen 5000 series, peningkatan IPC-nya mencapai angka 13%, angka tetapi clock speed meningkat jauh hingga ke 5,7 GHz. Rasanya memang IPC 13% peningkatannya itu ya standar-standar aja, tapi dengan boost yang jauh banget ke 5,6, 5,7 GHz, ini bisa mencapai performa single threaded 20% lebih jika dibandingkan dengan Ryzen 5000 series. Zen 4 ini juga mendukung AVX 512 acceleration dengan new front end design. Perbandingan IPC juga dilakukan dengan fixed clock speed di 4 GHz. Angka 13% ini sebenarnya adalah angka rata-rata. Beberapa skenario punya peningkatan hingga 39% dari arsitektur Zen 3. Dengan performa yang sama, Zen 4 bisa punya power 62% lebih rendah. Dan dengan power yang sama, Zen 4 lebih perform 42%. Dengan power efisiensi ini sebenarnya Zen 4 ideal banget semisal mau dijadiin prosesor laptop, tapi mungkin ke depan nanti kali ya ada. Kalau sekarang mungkin dikhususkan dulu nih untuk entusias PC desktop. Soalnya dengan power yang sama aja itu bisa punya peningkatan 35 hingga 70% lebih loh di beberapa skenario. Lalu dengan 5 nanometer ini juga bakalan 50% less area jika dibandingkan dengan 12900K yang masih 10 nano, sehingga core dan L2 cache-nya juga bisa lebih oke. AMD juga menjelaskan roadmap mereka hingga tahun 2024 kalau Zen 4 ini juga bakalan ada versi 3D V-cache-nya ke depan nanti, dan juga ada Zen 4C yang entahlah seperti apa Zen 4C ini. Lalu juga mereka udah targeting untuk arsitektur Zen 5 mereka yang memang akan dihadirkan di tahun 2024. Ada Zen 5, ada Zen 5 3D V-cache, ada Zen 5C juga. Lalu untuk soket AM5 ini juga mengalami perubahan ya. Kalian udah pada tahu lah kalau soketnya itu ganti dari PGA ke LGA. Sebenarnya ini bukan pertama kali AMD menggunakan soket LGA untuk arsitektur Zen mereka. AMD Threadripper adalah yang pertama yang menggunakan soket LGA ini untuk arsitektur Zen ya. Tapi kalau misalkan Ryzen, jelas ini yang pertama untuk AMD Ryzen. Perlu diketahui juga bahwa line up Ryzen 7000 series terbaru ini akan memiliki rating TDP 105 hingga 170 watt. Yang berarti soket power ini harusnya akan diset sekitar 200 watt hingga 230 watt lebih. Jadi cooling berkemampuan tinggi tentunya bakalan jadi andalan banget nih di sini. Kalau kita bicaranya TDP tinggi, itu kan seharusnya pasti panasnya akan berlebih juga. Tapi gue belum bisa konfirmasi nih ya, karena bisa aja CPU-nya bakalan jadi bagus, sehingga meskipun TDP-nya tinggi, hasil panasnya tetap nggak bakalan tinggi, bisa aja. Cuma gue belum bisa konfirmasi. Siapin dulu aja cooling yang memang lumayan imba lah gitu. Dan kabar baiknya sih, cooling dengan soket AM4 itu masih bisa digunakan ya di soket AM5 ini karena lubangnya sama, ukuran CPU-nya juga nggak jauh berbeda. Jadi kalau kalian udah ngerasa cooling gue imba kok 250 watt aja kuat, apalagi 170 watt, ya udah silakan pakai lagi. Untuk chipset itu ada X670E, X670, ada B650E dan juga B650. Perbedaannya apa antara E dan juga versi non-E ini? Nah, versi E ini sebenarnya adalah versi Extreme. Kalau di X670 sih, ini dia X670E-nya itu bakalan punya dua chipset X670, yang dimana ini fungsinya bakalan punya jumlah PCIe lane lebih banyak dan slot ekspansi yang
jauh lebih banyak. Kasarnya sih begini, jadi ini platform di soket AM5 nih bisa dijadiin semi high-end desktop seperti di kelasnya Threadripper juga. Jadi kalau misalkan kalian butuh slot ekspansi yang bejibun banget kayak di kelas HDT, kalian tinggal pakai motherboard yang versi E tuh. Ada B650E, ada X670E. Tapi kalau kalian kelas consumer yang biasa, yang di rumahan, nggak butuh slot NVMe yang banyak-banyak banget gitu, ya kalian bisa gunain versi yang non-E atau non-E. Yang menarik dari platform AMD ini adalah karena adanya dukungan M.2 NVMe untuk PCIe 5-nya ya. Ini ada di kelas X670 sih sebenarnya. Kalau di B650 belum tahu karena rilisnya bakalan di bulan Oktober nanti. Nah, untuk M.2 NVMe PCIe Gen 5 ini paling nggak udah dikonfirmasi ada di X670 dan ini menjadi keunggulan tersendiri bagi AMD mengingat Z690 itu dukungan PCIe Gen 5-nya cuma ada di slot PCI Express kali 16-nya aja. Untuk NVMe PCIe Gen 5 juga kabarnya bakalan beredar di bulan November. Jadi sebenarnya idealnya, semisal kalian benar-benar mau nyobain semua fitur yang dihadirkan oleh Ryzen 7000 series, seharusnya ngerakit di bulan November itu bakalan jauh lebih ideal daripada early adopter di bulan September, seharusnya. AMD Ryzen 7000 series dengan platform terbarunya juga hanya mendukung untuk memori DDR5 ya, karena semua motherboardnya hanya ada DDR5 dan memang nggak ada memory controller DDR4. Tapi ini jadi kabar yang bagus untuk ke depan nanti karena di kedua kubu baik itu Intel ataupun AMD dia udah punya memori DDR5 sehingga nanti memori DDR5 bakalan makin turun harganya. Kelihatan kok sekarang memori DDR5 dengan rating 6000 MHz itu sekarang harganya udah nyentuh sekitar 4 juta untuk kapasitas 32 GB. Jadi gue rasa ke depan nanti setelah Ryzen 7000 series ini rilis pastinya bakalan turun lagi sih. Alasan AMD sih nggak menggunakan DDR4 karena ya mereka pingin platform mereka ini bisa digunakan hingga masa depan. Karena takutnya apa? DDR4 ini takutnya bakalan mati, benar-benar mati gitu ke depan nanti. Karena AMD menunjukkan roadmap yang bagus kali ini. Mereka juga bikin janji untuk soket AM5 mereka, itu mereka janji bakalan bisa digunakan hingga tahun 2025 bahkan lebih. Lagi-lagi janji ini dikeluarkan oleh AMD ketika mereka merilis soket AM4 dulu waktu Ryzen pertama kali rilis, yang dimana mereka janji bahwa soket AM4 akan digunakan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan faktanya bahkan soket AM4 bisa digunakan hingga saat ini. Udah lebih 2 tahun loh itu. Ryzen 7000 series juga memiliki integrated GPU dengan arsitektur RDNA 2, tapi kalian jangan berharap banyak dengan integrated GPU-nya meskipun ini RDNA 2. Karena cuma ada 2 compute unit aja. Jadi AMD di sini udah konfirmasi kalau memang iGPU-nya ini hanya difungsikan sebagai alat buat display aja dan juga alat buat decoding atau encoding video. Karena RDNA 2 udah punya decoder dan encoder yang bagus, sehingga ini langkah yang tepat ya untuk menyaingi kemampuan dari Intel UHD Graphics dan juga Intel Iris Xe Graphics yang memang memiliki kemampuan dari Intel QuickSync mereka. Untuk line up dan juga demo performance di sini yang ditunjukkan adalah Ryzen 9 7950X. CPU ini bakalan hadir di bulan September dengan harga $699 US. Masih menggunakan 16 core 32 thread, tapi di sini punya boost clock di 5,7 GHz ya, dengan cache 80 MB, TDP 170 Watt. Di sini lebih kenceng up to 48% dari Ryzen 9 5950X dalam content creation dan 35% di gaming. Lebih kenceng 23% juga di gaming dengan Core i9 12900K. Demo di sini juga menjalankan V-Ray render, yaitu Ryzen 9 7950X mendapatkan skor 30.210 V-sample, sementara 12900K hanya 18.646. Overall 62% lebih kencang, 40-70% lebih efisien dari 12.900K. Untuk line up sisanya ada Ryzen 9 7900X dengan harga $549 US, ada Ryzen 7 7700X dengan harga $499 US, ada juga Ryzen 5 7600X dengan harga $299 US. Sebenarnya dari segi pricing yang menarik menurut gue di sini adalah Ryzen 9 7900X ya. Mengingat di sini boostnya masih tinggi, cache-nya juga masih tinggi dan tetap mendapatkan performa multi-thread yang jauh banget. Tapi kalau kita ngelihat Ryzen 7 7700X, dia di sini cache-nya itu berbeda jauh banget nih. Tapi meskipun begitu, sebenarnya AMD mengklaim bahwa Ryzen 5 7600X aja dengan konfigurasi seperti itu udah bisa 5% lebih kencang daripada Intel Core i9 12900K pada skenario gaming. Dan terakhir di sini AMD lumayan mengejutkan ya, karena mereka nge-teasing soal RDNA 3.
dengan ngasih demo gameplay game gitu, cuma nggak ada frame rate-nya, nggak dikasih frame rate-nya, jadi agak-agak gregetan juga gitu. Jadi nggak sabar juga nungguin RDNA, dan di sini Dr. Lisasu sih bilang katanya bakalan diupdate lagi nanti. Tapi sejauh ini gue cukup excited dengan Ryzen 7000 series dan juga platform terbaru mereka, jadi makin penasaran, pingin cobain lebih lanjut dan pingin cepet-cepet nyobain dan nge-review sendiri biar puas ngerasain di rumah gitu ya untuk ngejalanin reviewnya. Tentunya reviewnya bakalan hadir di bulan September, jadi belum bisa banyak gue spoiler ya kali ini untuk Ryzen 7000 seriesnya. Jadi kasih gue waktu dulu untuk nyobain, nanti bulan September kita bakalan bahas lebih dalam lagi mengenai arsitekturnya, mengenai performance-nya, dan juga beberapa benchmark-nya. Perlu dibandingin nggak nih sama 12900K? Komen di bawah menurut kalian gimana untuk AMD kali ini dengan Ryzen 7000 seriesnya. Apakah kalian juga sangat-sangat excited dan nungguin, terutama buat kalian yang memang lagi ngincer untuk bikin PC high-end sih. Kalau misalkan di kelas-kelas entry, rasa-rasanya AMD bakalan ngatur-ngatur harga di soket AM4 dulu aja. Kayaknya sih begitu. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.